utawi iki ana cara maksudnya laha man utamat tu'i likum disodak laha iku tetep kadue mar'ah laha iku tetep kadue mar'ah man utamat tu utawi nyegah man utamat tu'i utawi nyegah seneng-seneng man utamat tu'i utawi nyegah apa aja seneng-seneng diperbolehkan laha bagi seorang istri. Apa yang diperbolehkan? Man'ut tamattu. Man'u itu artinya apa? Menolak. Ya. Menolak tamattu untuk digauli. Jadi bagi seorang istri boleh menolak untuk digauli. Gitu. Teh patona teh punya suami, tipe-tina salakina kokorobetan segala nyampa. Kemudian ditolak, punten saya belum siap. Kita boleh seorang suami untuk menolak, seorang istri untuk menolak digauli, ya, menolak dianggap senang. Apa tujuan? Liqabdi sodaki karena arah-arah nerima mas kawin. Liqabdi sodak karena arah-arah nerima mas kawin supaya mas kawinna benang heula. Ternyata si salak itu cenah janjina mere mas kawin kontan tapi ternyata masih kena can katarima. Nah, demi untuk mengakali supaya mas kawinnya dapat, ya maka boleh menggunakan sebuah taktik, dia tahan dulu. Kang punten, saya belum siap digauli karena akan belum bayar mas kawin. Boleh gitu ya. Karena menolak itu termasuk nusuz. Kalau nusuz maka ngagugurkeun apakah? Iya, tapi ya mah bukan karena nusuz, karena apa? Liqabdi sodak, mengakali agar mas kawin bisa katarima gitu. Tapi ya, misalkan si Jaya dengan si Fatimah menikah. Nah, cek si Jaya teh bimahril 5 gram halan kontan, ternyata belum dibayar keneh. Nah, malam pertama teh boleh si istri menolak. Salaknya geus abruk-abrukan hayang kayak punten kan. Boleh menolaknya itu. Lah manut tamattu bagi seorang istri boleh untuk menolak digauli dengan tujuan liqabdi sodaq karena terima mas kawin untuk supaya mas kawin bisa diterima. Liqabdi sodaq karena terima mas kawin. Al-hali kang kontan. Ada mas kawinna kontan. Asolatan di dalam asal-asal ya. Asalkan ya dia itu qoblal wad'i sadurunge den wati. Tapi si jenazah belum diwati. Ayo nolak malam kedua minta direk digauli ku salakina. Ternyata mas kawinnya juga belum dikasih malam kedua teh. Tapi malam pertama geus pernah kegituan bebarengan. Nah, kalau pada duhur mah tidak berhak untuk menolak pada malam-malam berikutnya. Kalau berani menolak maka hukum mas kawinna maka apa hukumnya nusuz dan menggugurkan al-nafaqah. Jadi syaratnya qoblal wad'i sadurunge dan berarti balighatan harekan balik muhtaratan tur pemilih dewek muhtaratan tur pemilih dewek gitu ya. Jadi seorang istri yang belum pernah digauli qoblal wad'i ya, kemudian balighatan kondisi istri tadi sudah balik muhtaratan dan dalam keadaan muhtarah tidak ada tekanan dan paksaan. Ini boleh si istri untuk mencegah atau menolak untuk digauli demi untuk mengambil mahar yang harus dibayar kontan secara asolatan secara asalan. Tapi syaratnya kudu kumaha tadi? Syaratnya si perempuan tadi belum qoblal wad'i belum digauli. Misalkan malam pertama patona teh dengan suaminya gitunya ada pokok ada mas kawin berenang. Begitu malam pertama teh neng hayu atuh cenah gitu. Deroleh main gitu. Barang hari kedua nah mas kawin teh can aya keneh. Dah aya kitu mah tahan teh dimahalkeun. Begitu suaminya minta menolak. Nah, penolakannya itu menggugurkan apakah enggak kalau itu?
Kalau itu mah kalau sudah digauli mah itu bisa menggugurkan apa? Nafkah karena itu sih badal wati. Lamun badal wati mah temenang nolak. Tidak boleh menolak untuk digauli. Kalau menolak untuk digauli maka itu bisa menggugurkan terhadap nafkah. Matak di dia syaratna benang man utama itu teh adalah qoblal wati sebelum digauli gitu teh. Idlaha karena ikut tetap kedua si zaujah. Idlaha karena ikut tetap kedua si zaujah. Al-imtina'u nyegah. Al-imtina'u nyegah hina izin ing dalam mangsane iki. Hina izin ing dalam mangsane iki nata qoblal wati. Nah, karena bagi seorang istri boleh al-imtina'u menolak untuk digauli hina izin ketika itu, ketika apa namanya? Tujuannya qabli soda qoblal wati hina izin ila menekan iki qoblal wati gitu. Nah, termasuk nusyuz tidak penolakannya itu fala yasul an-nusyuz. Tidak termasuk kategori nusyuz. Daima memang kesalahan laki. Yang di mas kawin kontan cangkena masih belum juga dibayar. Jadi ini kesalahan suami. Jadi fala yasulu. Nah, fala yasulu maka orang hasil opal nusyuz tidak termasuk perbuatan durhaka. Karena bukan termasuk nusyuz maka nafkah tidak gugur. Artinya suami tetap wajib memberikan nafkah sanajan dia belum bisa menggauli istri. Wala tasbutulan ora gugur apa nafaqatu nafaqah. Lan ora gugur apa nafaqatu nafaqah bizalika kelawan mengkonon intina bizalika kelawan mengkon pala ya suruh maka orang bizalika kan mengkon manu ya intina manu bizalika kalau mengkon manu dengan adanya manu apa maksudnya penolakan ya maka apakah juga tidak gugur juga tidak termasuk nusyuz karena imam penolakannya dan punya tujuan yang benar yakni untuk menerima nafkah menerima apa mas kawin yang dijanjikan harus kontak. Jadi salah saya itu masalah suami itu mah. Tapi angker sanajan memang yang jina kudu kontak tetap syaratnya mana tah? Qoblal wati. Ai geus diwati mah malam pertama geus wati geus hubungan gitu. Malam kedua kakak nolak. Nah, walaupun tujuannya li qablis soda al-hal walaupun tujuannya agar menerima mas kawin yang dijanjikan kontak, kalau badal wati mah penolakannya itu berbahaya. Artinya bisa menimbulkan gugurna nafkah. Dulu syaratnya mas kawin harus mas kawin anu kontan. Janji kontan can keneh dibayar berhak. Atas istri untuk nolak dan janji nak kontan neng. Hayu lah cenah urang kakapalan gitu. Embung can dibayar bangun mas kawin gitu. Nah, itu mata kan gugur kenapa enggak asalkan hiji janji mas kawin kudu kontan. Tadi salah jawab kudu kontan. Nomor kedua, memeh di tahun gitu tadi. Timbul pertanyaan fa'in mana'at li qabdi sodaqil mu'ajjal kumaha lamun mas kawin teh mu'ajjal teh di hutang di bon. Abdi ngawin kaneng patona misalkan cek kalakilan teh kalawan mas kawin di hutang ceritanya. Ada tadi mah dibayar kontan dibayar tunai. Akhirnya mah dibayar dibayar apa? Di hutang mu'ajjalan. Fa'in manat mangka lamunya gasopo si jauzah. Maka lamunya gasopo jauzah likop di soda karena nerima mas kawin. Karena nerima mas kawin. Tapi mas kawin itu al muajjal pangden tempo akan
al muajjal kang den sumayakeun, al muajjal kang den sumayakeun. Naon disumayakeun teh? Yang ditempokan, yang dibon, namun dihutang. Hiji tah atawa janji mas kawin teh kontan tapi penolakannya ba'dal waqti aw ba'dal waqti atawa ing dalam sawise dan wati. Tadi teh ceritana malam kedua barang salakina menta neng ayo urang kikituan deui bunga pokona mas kawin akan can dibayar pada janjina kontan teh eta mah karena sudah diwati maka penolakannya bisa menggugurkan karena nafkah. Au ba'dal waqti atawa ing dalem sawise wati to'yatan hale kang nurut. To'yatan hale kang nurut. Gitu. Ieu mah kumaha? Patas kutu ieu mah maka gugur apa nafkah. Patas kutu maka gugur apa nafkah. Sakali deui lamun penolakan seorang istri untuk digauli ya, penolakan itu dia lakukan untuk supaya dia menerima mas kawin. Tapi mas kawinnya mas kawin al muajjal. Al muajjal itu yang dihutang, yang dibon. Nah, maka penolakan itu berbahaya, artinya mantap menggugurkan apa? Nafkah termasuk kategori erik dan memang yang ieu nage janji muajjal. Lamun muajjal teh yang jadi hutang, yang jadi hutang punya wayah nawe, tak heula dipayun gitu. Kian gampang dibayar nama ada janji nage engke. Lamun nolak, maka penolakan yang fatas itu mata kagugurkeun kana nafkah. Atawa mas kawinna janji kontan. Nah, malam kedua si suami minta jatah. Jak salakina neng ayo urang kikituan deui. Cek pamajikanna moal tiasa kan mangga bayar heula mas kawin kan janji kontan. Ye tenang neng akang oge da moal sulaya kana janji tenang. Mending seneng-seneng heula ayeuna mah. Tapi si istrinya nolak. Karena untuk mendapatkan mas kawin agar si mas kawin yang kontan itu harus dibayar sekarang. Tapi penolakannya badal waqti setelah digauli bahkan toyatan, teh. Nurut malah manta deui malam pertama teh. Awas cerita Siti Hawa jeung Nabi Adam berhubungan pertama kali kumaha Siti Hawa. Ya Adam hati lazizatun jidna akang Adam geuning kitu nikmat jidna uruglah abdi cenah kitu. Tah kitu. Toyatan eta. Malam kedua dia tidak mau, alasannya untuk supaya mas kawinnya dibayar dulu. Tapi sesudah digauli secara nurut itu mah matak menggugurkan karena nafkah bahwa patas kutu maka gugur apa nafkah. Urang make gugur nafkah ya pokoknya termasuk kategori nusud. Nah maka dikatakan nusud da penolakana badal sabada dikitu ditaeun gitu. Ya. Falau manat maka lamun nyegah. Falau manat maka lamun nyegah sapa jauh-jauh jauh. Nah, kumaha lamun si istri teh nolak kang jadi salakina. Rek dikitu teh cenah nolak. Lidzalika karena ara-ara lidzalika karena ara-ara likob disodak lidzalika karena ara-ara likob disodak. Nah, labari nolak na temba dawatiha sawise den watine si jaujah. Badawatiha sawise den watine jaujah tapi mukrohatan alekan den paksa. Mukrohatan halekang den paksa. Neng Jainam teh digauli ku salakina malam pertama teh diwati tapi diwati teh mukrohatan teh dipaksa bahkan leungna ditalian gitu dipaksa lah gitu. Nah malam berikutnya diajak bergaul lagi oleh suaminya kemudian dia menolak moal kang abdi moal kitu deui moal masihkeun
Lidzalika lantaran akan kedatangan maksiat mas kawin. Tapi cek sareng kan kamari maneh. Geuningan ku kuring daek ditaeun udah dipaksa eta mah. Pan akan ngalian karena dengan abdi itu dipaksa. Oh, jadi Pandawa teh mukroh ada. Jadi si istri menolak untuk digauli karena supaya si suaminya membayar dulu mas kawin dan dia melakukannya sesudah diwati, tapi diwatinya dalam keadaan dipaksa. Kalau tidak dipaksa mah kan menggugurkan apakah ya? Kalau tidak dipaksa, ini mah diwatinya dipaksa. Ausogirotan atau masih bocah. Detik kene, kusalakin teh. Kalau nggak digarap, nah kadiana nolak. Alim cenaka abdi mau kakerasa kegituan. Asal ada akan nacan mayar mas kawin anu janji kontan. Walau bitaslimil walilan senajan kelawan masrah kena wali. Eta budak leutik nu geus dikawin teh kuwalenna dibikeun ka salakina sok yang da cenah ayeuna masih neng geus jadi istri ujang. Gara canda ku ujang, tipe-tipenya digarap budak leutik tah. Nah, maka fala maka ora gugur nafkah. Maka ora gugur apa? Nafkah. Maka ieu penolakannya tidak menggugurkan terhadap nafkah. Si jae teh geus dikikitu ku si jae tapi dikitu teh karena dalam kondisi dipaksa. Pada kesempatan malam berikutnya salakina menta deui tetapi dia menolak karena ingin supaya mas kawin yang janji kontan dibayar dulu, maka penolakannya tidak menggugurkan terhadap nafkah karena walaupun dia sudah digauli tetapi digaulinya di dalam kondisi terpaksa atau si jalannya masih kecil gitunya. Walau ada walau idda'a wat'aha bitamkiniha ta'ira pasea kumaha paseana walau idda'a lan lamun ngaku sapa jaoz wat'aha ingawati jaujah nya cek mangeripai teh neng apan kamari neng jadi wati ku akan keseserian malah milu bergoyang segala gitu berarti tamkin aya kitu mah masrahkeun sareng bongkokan malah nepikeun ka hana sadaya eta nyerot tinggal wala bidalan lamun ngaku saha ngakuna si jaoz wat'aha kana ngawati jaujah ngakuna bitan kini kalawan mau ngakane jaujah. Jadi si Jawad mendakwa mengklaim bahwa dia sudah menggauli istrinya teh bitan kini dengan karena si istrinya sudah menyerahkan diri ayo menyerahkan tadi ditolak cicing wae dibuka cicing wae betamkin gitu. Awas lamun tamkin mah berarti muktaroh bukan mukrohah gitu ya. Ta wa talaba lan jaluk lan mamri sapa jauz taslimaha ing masrahakeun jaujah. Taslimaha ing masrahakeun jaujah ilahi mari jauz kemudian si suami meminta naon? Taslimaha agar si istri memasrahkan dirinya ilahi kepada siapa? Si suami. Makana teh ngaku neng aman kamari neng kerasa tak tahunan jeung akang teh panganten teh kan pangan ngadahar tahun jadi ngadahar tahun panjang tahun neng didahar ku akang dipake itu. Nah idda'a seorang suami mengklaim wat'aha bahwa dia sudah menggauli istrina ditamkina dengan tamkin istrinya menyerahkan diri gitu ya. Wa talaba taslimah dan si suami meminta agar istrinya menyerahkan dirinya ilai kepada suami. Sok atuh ayeuna urang kikituan deui pan kamari ge daek. Nah, lamun neng teu daek mata kangkurkeun kana apakah dan nolak permintaan suami termasuk kategori nusyuz. Oh, tiba-tiba cek istrina fa'an karatu. Tangkeun kumaha ari akang cenah kitu. Abdi mah alik sampai jejeritan. Aneh malah jejeritan eta mah akang mah jejeritan. Baan karot. Mangka ingkar sapa si jaujah. Baan karot mangka ingkar sapa si jaujah jauz. Ya mengingkari dakwaan
Pangkarot mangka ingkar sapa si jauh-jauh ing dakwah gitu ya. Pangkarot mangka ingkar sapa si jauh-jauh ing da'awat aha. Wang tanah lan nyegah teu pamajikan teu Kang abdi mah teu pernah tamkin, teu pernah masyarakat di diri. Wang tanah ngataslimi dan ketika suami meminta dia menolak, enggak pokoknya abdi moal masihkeun eta cenah moal. Da akan can merit can masan mas kawin. Nah, maka dalam kasus ini cek suami geus pernah digauli bari nurut, cek itunya dia sementara itunya tidak mengaku teu abdi mah teu tamkin teu nurut. Abdi mah dikitu ge ku akang teh dipaksa gitu. Itu. Siapa yang dimenangkan? Sudikot maka dan menangkan sapa? Ya maka penolakannya. Maka yang dimenangkan si istri sehingga ketika dia menolak pada hari kedua misalkan atau pada kesempatan berikutnya menolak untuk digauli itu tidak termasuk kategori nusyuz dan tidak menggugurkan terhadap nafkah. Paham ya? Nah, gitu. Tuluy naon deui termasuk nusyuz teh wa khurujin lan metu min maskanin saking umah. Wa khurujin lan metu min maskanin saking umah termasuk kana kategori nusyuz. Naon nusyuz teh doraka anu matak nimulkeun gugurna nafkah keluar dari rumah. Rumah sa ai al mahali tegese tempat alladzi kang radiya ridho sapa si jawaz nyaeta hiji tempat anu salaki ridho pamajikana cicing eta tempat eta disebutna maskan. Ai al mahali tegese tempat alladzi anu radiya ridho sapa si jawaz biko matiha kelawan mukime sa yauja fihi dalam alladzi nyaeta tempat anu mana suami ridho si istrina mukim di fihi di eta cek kang ripaene da akan mamampu sakieu nya sok neng urang cicing di dieu di gubuk derita teh pinggir sawah gitu kan. Ai salakina pamajikan ridho mah teu naon. Tiba-tiba si perempuan itu malah keluar dari rumah tersebut dari tempat tersebut maskan tersebut. Walau baitalan senajan rumahnya jauh. Walaupun itu rumah istrinya. Setelah menikah itu mereka tinggal di rumah istri. Nah tiba-tiba si istri keluar dari rumah. Au baiti abiha atau bait, teh rumah. Bapane jauh. Sanajan eta teh kaluarna teh patona walau li ibadatin lan senajan arek manakiban. Oh gitu. Arek ibadah gitu kan. Tapi orang nudutan manakiban teh kasih. Walau li ibadati lan senajan karena li iadatin. Oh, salah tuh. Walau li iadati lan senajan karena ngelayan. Walau li iadati lan senajan karena ngelayan. Sanajan keluar imana teh maksud jeung tujuanana nyaeta pikeun alayat gitu nya nengok. Wa in kana jauju qaiban, wa in kana sanajan ana sapa jauju lakine iku haiban, qaib sanajan salakina keur keluar teh. Boga salaki mangkana jadi dosen. Jadi dosen swasta gajinya 200.000. Bukan ada dosen teh gede euy cenah gajina tamang dosen swasta. Dosen honor. Ayo ngajar unggal poe. Ayeuna keluar we wae karena jauh juga ibah walaupun suaminya itu goib, tapi nanti ada penjelasannya katanya. Ada ketentuan-ketentuannya. Bitafsilihi kelawan perinciane. Bitafsilihi kelawan bitafsiri kelawan tafsirannya khuruj al-ati kang bakal temeka. Nah, tak eta keluar si istri tadi dari maskan. Naon maskan teh? Rumah. Naon rumah di dia teh? Ai al-mahal alladzi radiya bi qaumatiha
fihi nyata tempat di mana suami ridho biqomatiha diamnya si istri tadi dalam rumah tersebut, walaupun rumah itu rumahnya sendiri atau dia tinggal di rumah bapaknya. Walaupun keluar nanti tujuannya untuk menengok orang yang sakit dan meskipun suaminya sedang tidak ada, eta termasuk perbuatan keluar itu termasuk kepada kategori nusyuz. Andai kata keluarnya kumaha? Bila iznin kelawan tanpa izin, lamun keluar tanpa izin. Kadang teman-teman nanti putri itu. Ulah hayang kawin ai can ngarti. Ai kawin hayang ku budak mung. Ai kawin hayang ai muna can beunang gitu. Nyantai we nyantai kawin mah geus waktuna. Bila izin kelawan tanpa izin min usakin jaoz wala zonna adli wala zonilan orang ananyana li ridahu maring ridone jaoz, atau dia tidak menduga suaminya ridho, maka fahurujuha bi ghairi ridahu, maka utawi matune si jaujah, maka utawi matune jaujah, maka ari kaluarna si eta pamajikan bi ghairi ridahu kelawan tanpa ridona si jauz, deng patona sebagai istrina misalkan Mang Ikin, contoh yang macam tong diteruskan. Nah, gitu. Keluar deng patona teh padahal bi ghairi ridahu teridaun Mang Ikin teh cek neng patonakeun bae salaki orang pasti keur molor cenah ya. Keluar we TBB heula gitu. Maka fahuruju mangka utawi keluar nasi jaujah bi ghairi ridahu kelawan tanpa ridone si jauh bari suamina cantik daun sanajan keluarna eta pamajikan teh tujuanna teh li ziyarati sholihin. Walau li ziyarati sholihin sanajan kana ziarah maring wong saleh, sanajan tujuan teh rek ziarah ka jalma anu saleh. Au iyadati ghairi mahramin atawa neng nglayat saliyane mahram. Au iyadati ghairi mahramin atawa nglayat saliyane mahram, atawa rek kalayat tapi nu dilayatna orang lain bukan mahram. Jadi atau dia bermaksud menengok tapi yang ditengoknya ghairi mahram. Kumaha lamun ditengokna mahram da tergering ai mahram mah cenah cek di tengah cek dina syarahna lamun mahram mah henteu termasuk nusyuz. Kalau selama suami tidak melarang. Jadi andai kata yang ditengoknya adalah mahram, maka yang nama tidak termasuk nusyuz selama suaminya tidak melarang. Oke. Au iyadati au ila majlis zikrin atau maring majlis zikir. Au ila majlis zikrin atau maring majlis zikir atawa si jaujah keluar dari rumah teh tujuan anak teh reka majlis zikir tapi suamina henteu ridho, maka fahurujuha keluar nanti orang terjemahkan di keluarnya seorang suami seorang istri bi ghairi ridahu tanpa ridona salaki sanajan keluarna ila majlis zikir eta teh isyanun hukumna teh maksiat. Tok teh Cayati misalkan gaduh salaki ahli ngaji keluar itu mah izinnya saya mau menghadiri majlis zikir cek salakeun ulah kicing di mah ari akang suka teu sedeng mah gitu batur ngara haji gitu keluar tah tapi suami tidak tetap senajan tujuan keluarna karena majlis zikir iku isyanun hukume mah iya atau berarti mana teh isyanun dina fahurujuha iku isyanun maksiat sanajan tujuan teh atau datang teh ka
majlis zikir, sanajan berangkatnya untuk ziarah kepada orang yang soleh gitu. Wa nusyuzun lan nusyuz itu ada duraka dan termasuk karena kata penuh nusyuz iku isyanun maksiat wa nusyuzun lan nusyuz. Wa akhadzalan ngalap sopo al-Azra'i wa ghairuhu lan liyana Imam al-Azra'i min kalamil imam saking pengandikane imam min kalamil imami saking pengandikane imam annalah ing satemene iku tetep padhe jauzah annalah ing satemene iku tetep padhe jauzah i'timadal urfi tetanggenan uruf i'timadal urfi tetanggenan uruf i'timadal uruf tetanggan uruf adali kang nuduhaken ala ridho amsali ing atas ridho pepadane jauz ing atas ridho pepadane jauz ala ing atas ridho amsali pira-pira pepadane jauz. Jadi mengikuti kerelaan seumpama suami atau yang semangat kerelaan hati para suami yang sama dengan suaminya. Bimisril khuruji kelawan umpamane metu allazi kan turidu ngarepaken sapa jauh-jauh ing allazi kan turidu ngarepaken sapa jauh-jauh ing allazi. Nah perhatikan. Tah imam siapa nih? Imam al-Azra'i. Imam al-Azra'i beliau akhadha mengambil min kalamil imam dari kalami al-imam, yang memahami atau mengambil sebuah fatwa dari kalami al-imam bahwa katanya annalaha i'timadal urfi, bahwa seorang istri boleh menjadikan pedoman terhadap adat atau mempedomani terhadap adat, nyen pegangan kana adat allati adali anu nuduhkeun kana ridho seumpama suaminya. Jadi melihat adat biasana salaki gitu. Lamun pamajikan ngalakukeun perbuatan tersebut umumna para suami ridhoeun teu. Tahal umumna urfun umumna ridhoeun mah ya perumpamaan seumpama suami ridhoeun, maka berarti tidak termasuk kepada kategori nusyuz gitu ya. Jadi annalaha i'timadal, seorang istri boleh mempedomani terhadap kebiasaan adali ala ridho amsalihi, yang menunjukkan adanya keridhoan para suami yang selevel atau yang semasam suaminya. Ya. Mislil khuruj dengan keluar yang dia kehendaki. Jadi tekudu nanyakeun ka salaki tadi tekudu penting umumna we, umumna lamun keluar kawas gitu salaki ridho ente teh umumna teh ya. Ridhonya udah berarti kalau ridho boleh. Jadi dia menjadikan pedoman kepada adat dan kebiasaan. Ya. Namun cek adat dan kebiasaan para suami yang seperti suaminya ridho, ya berarti silakan dia ambil pegangan, berarti itu hukumnya boleh. Eta pemahaman yang dipaham oleh Imam Al-Azra'i, yang dia paham dari kalam al-imam. Kumata eta pemahaman atau daripada Imam Al-Azra'i tadi betul atau tidak? Wa huwa utawi akhadzal Azra'i iku muhtamilun kang ihtimal. Oh, katanya pemahaman Imam Al-Azra'i tadi itu bisa juga dianggap benar, muhtamil ihtimal, iku muhtamil kang memper. Malam ta'lam selagina ora kudu sapa jauh-jauh minhu saking jauh girotan ing cemburu. Asalkan si istri ya tidak mengetahui bahwa suaminya saat cemburu.
Kalau dengan umumna, misalkan umum cina lamun keluar teh keluar dengan tujuan itu umum, para suami itu tidak akan melarang. Tapi suami nanu rada beda, pencemburu misalkan. Nah kalau dia tahu suami cemburu tidak boleh, ya paham ya? Seorang istri di dalam masalah keluar boleh mempedomani terhadap adat dan kebiasaan yang dilakukan para suami yang selevel suaminya. Tapi itu pun bila dia tidak mengetahui bahwa suaminya itu cemburu. Umumnya ya para suami boleh istri keluar dengan tujuan tersebut umumnya, maka dia boleh keluar. Tapi lamun mata menimbulkan suami cemburu mah tidak boleh. Paham gak? Umumnya lamun keluar kadinya malah ada deket moal mata cemburu para suami teh. Nah itu mangripai teh moal cemburu. Mangripai sebagai seorang suami moal cemburu. Mangkana sebagai seorang, pokoknya para suami kalau keluarnya dengan tujuan itu misalnya secara adat itu si suami para suami tidak akan cemburu. Tapi ai suami napatonanu misalkan pun cemburu. Boleh tidak? Ya, tidak boleh. Kalau memang si suaminya cemburu. Jadi malam ta'lam minuhi rotan selama si perempuan tadi tidak mengetahui bahwa suaminya cemburu. Kalau suaminya itu cemburu dengan melakukan perbuatan itu, walaupun perbuatan itu umum dilakukan oleh para laki-laki, itu tidak boleh. Takwa kang menggot mana? Takwa kang menggot apa girahu ing jauz. Takwa kang menggot apa girahu ing jauz. Amsali saking pira-pira pepadane jauz. Amsali saking pira-pira pepadane jauz fi zalika ing dalam mengkonon. Fi zalika ing mengkonon huruf tanbihun. Ya juju menang laha kepada jauh-jauh wal huruju matu fi mawadhi'ain dalam pira-pira panggonan. Ya juju boleh laha bagi seorang istri al huruju keluar dalam beberapa tempat minha iku setengah saking mawadhi'iza asrofa utawi nalikane Ida asrofa utan nalikane para kopal betu mahalin hidah mengatasi robo. Ayo urang mah kadang-kadang geus kawin teh han shopping shopping. Ka mana teh dina arek shopping. Salakina mah nyawa aya nyawa yang mobilna nyawa hanteu. Sakali salakina teh ngieun molotot menang ada. Teu meunang musuh kitu. Teu meunang keluar. Boleh seorang istri keluar cek dia kena ayat nama keluar andai kata dalam beberapa kondisi mana idza asyrafal baitu alal inhidam ketika rumah mau roboh, rumahna reot pinggir kali hujan gede angin tarik wah bahaya daripada macam kawalungan pek teu naon lamun kondisi na kitu mah nya idza asrafa nalikane parak idza asrafa utawi nalikane parak ofal baitu ma alal inhidami ngatase roboh. Wahal yakfi kauluha. Wahal yakfi lana nata cukup po kauluha ucapane marah. Lana nata cukup po kauluha ucapane marah atau jauzah. Khosyitu disapai sunin hidamahu ing robohe. Baik, apakah cukup dengan pengakuan seorang istri saya keluar teh kenalan tatin hidam khosyitun hidamahu karena saya takut rumahnya roboh gitu. Atau wala buddha aula buddha atau ora kena ora itu tetap min qorinatin saking korena. Tadulu kang nuduhakeun apa korena alaihi ingatase alaihi ngatase inhidam. Atau ada tanda-tanda atau ada bukti-bukti bahwa memang rumah mau roboh. Nah, kumaha jawabannya? Ada kolang andika sapa syekhuna kullun utai saban-saban suci muhtamilun kang timal keduanya itu memungkinkan ya mungkin harus
ada korena dulu atau mungkin juga tidak perlu ada korena. Tapi wal aqrabu lan utawi kang leuwih parak maring bener. Wal aqrabu lan utawi kang leuwih parak maring bener iku aiku asani kang kapindo. Iku asani kang kapindo. Jadi berarti harus ada apa tuh? Yang kedua tuh harus ada korena yang menunjukkan bahwa rumah itu mau roboh. Ari imah nang gedong sigrong ya. Ayana di pinggir jalan barjeng lantai bosina badag mah ngaku-ngaku rumah rek runtuh termasuk akal. Kunaon Fatimah make keluar ti imah. Oh tadi hujan agung, dor-dara gelap, komo dor-dara mau udah keluar. Ai mana keluar di tukang ojek. Ojek online kemana gitu. Jadi harus ada bukti bahwa memang rumahnya mau roboh. Ayo rumah anak jelas akan roboh mah teman. Jadi gitu ya. Jadi seorang istri menang keluar di imah salaki atau di imah di ridwan salaki dalam beberapa tempat diantaranya ketika mengkhawatirkan rumahnya roboh. Tapi rumah roboh timbul pertanyaan apakah cukup dengan klaim dari istri atau perlu ada bukti bahwa rumah itu betul-betul mau roboh. Cek imam, cek syekhuna kullun muhtamilun, keduanya memungkinkan benar. Mungkin cukup ucapan wungkul ya, cukup ucapan wungkul, tapi cek pendapat kedua mawal aqrab asani yang lebih dekat kepada yang benar adalah yang kedua. Jadi harus ada bukti-bukti yang kuat bahwa memang rumahnya mau roboh. Kalau begitu boleh luar. Wa min halan iku setengah saking mawade idza kharajat utawi nalikane metu sapa jauh ya ilal qadimah mana idza khafat nalikane wedi pamina idza khafat nalikane wedi sapa jauh ja ala nafsiha ing atase awak dheweke jauh ketika si jauh teh merasa takut karena dirina aw maliha atawa ngarasa sieun kana hartana bising aya nyolong hardana min fasikin saking wong fasik. Aduh ya kuring teh tatanggaan jeung budak keren ya, tapi si budak teh molohok wae mah kuring keur sasaku teh teka kuring nolol seutik di mah molotot nepokeun fasik ya, khawatir penting nyamperkeun. Berarti dia takut akan kehormatan di dirinya. Min fasikin takut dari orang fasik. Aw maliha atawa hartane si jauja atau dia mengkhawatirkan keamanan hartanya min sarikin dari pencuri, maka dia boleh keluar rumah mencari tempat yang aman daripada cicing di imah bising dicampurkan kujalma cunihin, bising dicampurkan kujalma fasik. Wa min halaniku setengah saking mawade idza kharaja utawi nalikane metu sapa maraah matuna ilal qadi maring qadi atawa si awewe teh kaluarna terek nepungan bapak qadi li talabiha kia karena mamri hake jauh-jauh karena mengharapkan atau menuntut hakna minus saking kodi rek nuntut hak kodi ta cari solusi boleh, itu mah daya penting. Wa minalan ku setengah saking mawae hurujuha utawi matune jauh-jauh hurujuha utawi matune jauh-jauh li ta'allumil ulumi karena belajar piro-piro ilmu, karena belajar piro-piro ilmu anu sifatna teh ala ainiyati kang bangsa ainiyah kang bangsa individual. Neng Cahyati teges boga salaki nanti bawa rabi saur ngaji teu pernah masantren acan tengah tieun kana bab haid misalnya ada kudu mati kana bab haid teu sakur anu kaluar tina etana awewe disebut darah haid. Darah teh aya 3 hiji, haid 2, istihadah 3. Ini pas terutama nama antara istihadah eta kudu dipelajari banyak. Boleh dia keluar, mau kemana? Mau ke majlis
ta'lim rek naon rek belajar ilmu anu sifatna fardu ain tidak naon awalil istiftai atau karena awe fatwa atau karena mau meminta fatwa awalil istiftai atau karena awe atau karena jalur fatwa atau karena meminta fatwa aisulam yugni hazauju asiqah aisulam yugni sakirana orang nyugihakeun sekiranya orang nyugihakeun hayang jauh-jauh sapa azauju sikot jauh asikot itu kan dan percaya ketika si suaminya yang terpercaya ini tidak memuaskan di dalam memberikan penjelasan. Ngerti teh? Salah kira pintar, tapi lam yugniya tidak mencukupi. Tidak mencukupi itu berarti belum merasa cukup jawaban teh. Jadi dan rangka berpolotot gitu. Kang ari head teh cenah lamun tos 7 dinten masih kalor head, masih kalor getih. Eta teh hukum teh kumaha Kang? Nya eta tiap darah head ada napi sanes gitu. Cek salaknya lain nya lain darah head. Gitu. Tapi salak kita teh ngomong lain teh siga lain berdasarkan hukum, kata pun teh kebakaran ngaleret siga nu hayangeun gitu. Ah, malah ucil ge mau pertanyaan jawaban ieu. Awanahum maharomiha atawa umpamane maharome jauhnya atau mahram yang mengajarinya itu tidak merasa cukup ya, si istri tidak merasa cukup dengan penjelasan dari suaminya atau dari seumpama mahram, nah maka boleh dia keluar untuk meminta rek naroskeun ka Pak Kiai we puguh kitabna puguh penjelasanana cek saya teh fima ilmu barang istadharo kang milang-milang pertelawing mak sapa syekhuna wa minha wallahu a'lam.